Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah. Karena berapa banyak orang-orang yang mereka ingin menggapai kehidupan yang bahagia, namun mereka tidak mendapatkannya karena Allah tidak memberikan hidayah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Hari ini kita mungkin akan keluar sedikit dari pembahasan kita, yaitu memaknai syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Karena selama ini aliran-aliran yang kita pelajari mereka salah dalam memahami perkara ini. Makanya insya Allah hari ini kita akan meluruskan detailnya. Kira-kira arti syahadat Muhammad Rasulullah itu berapa konsekuensinya? Bukan sekedar 4, ada 11. Banyak, 11 konsekuensi detailnya. Makanya ketika kita melanggar salah satu konsekuensinya, maka kita dianggap sebagai orang yang ingkar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dianggap sebagai umatnya. Ini yang berat. Dan semuanya merupakan kewajiban bagi setiap orang. Ketika kita paham makna Muhammad Rasulullah, maka kita akan tahu di saat muncul fitnah mana yang benar, mana yang salah. Kalau tauhid la ilaha illallah kita sudah bahas panjang lebar. Tapi yang ini kita lewati waktu itu, maka kita bahas dulu. Yang pertama, hakikat syahadat Rasulullah SAW adalah beriman kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian beriman ini bukan hanya sekedar beriman, tapi diikuti dengan amal saleh. Bukti bentuknya taat dengan melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah dan meninggalkan larangannya. Ya. Wastinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dilarang dan apa yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan di dalam mushaf, di dalam Al-Qur'an, aku mendapati perintah taat kepada Rasulullah ada 33 tempat. Karena saking pentingnya, sampai Allah ulang di 33 tempat. Ya, tahu-tahu banyak ayatnya. Ya. Kemudian di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, kata Allah, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Bersiap taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalil ijma' bahwa menunjukkan wajib taat dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnahnya jalannya Rasulullah menjadi sumber hukum. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sumber hukumnya. Ya, setelah
Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber yang kedua adalah perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan utusannya dan semuanya. Ini yang terjadi. Jelas. Yang ketiga, membenarkan berita. Bagaimana sistem membenarkan berita yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah memberikan rekomendasi bahwa Rasulullah itu nggak pernah ngomong dengan hawa nafsu. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala jaga dan Allah jadikan setiap perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu. Ya, dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Rasulullah tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya, akan tapi merupakan wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Maka di sini untuk mempraktekkan semua konsekuensi Al-Quran ada di dalam perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Bagaimana inti adabnya, kata Imam Ibnu Jauzi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perhatikan baik-baik. Ada beberapa tahap. Yang pertama, berserah diri dengan sempurna. Berserah diri terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Total. Kita yakin total, nggak pakai ada sama sekali ya kita nego atau kita mengatakan yang ini kayaknya nanti dulu, nggak bisa. Makanya kafah di sini adalah ngikutin total. Dengan cara apa? Dalam menjalankannya kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mudahkan semuanya. Karena yang memberikan syariat dan memerintahkan untuk menjalani sebagaimana yang Rasulullah berbuat adalah Allah. Ini prinsipnya. Yang kedua adalah dengan melaksanakan perintahnya. Poin pertama berserah diri, kedua melaksanakan perintahnya. Jelas? Yang ketiga menerima kabar dengan sepenuh hati. Ya, tanpa ada pertentangan sama sekali, atau kita membayangkan sesuatu yang nggak sesuai, seakan-akan itu sebuah hayalan, nggak bisa. Apa yang dikatakan Rasulullah ya sudah itu, dan pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Rasulullah nggak pernah bohong sama sekali. Makanya kenapa orang-orang Quraisy di saat Rasulullah mengatakan kalau saya di balik gunung ini ada pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya kami tidak pernah mendapati engkau berdusta? Sampai titik itu. Orang kafir Quraisy mengakui kejujuran Nabi SAW dan tidak pernah berdusta. Kebayang? Ya. Maka di sini menerima tanpa pertentangan dengan hayalan. Ya, yang dikira masuk akal. Kita nentang enggak, yang ini enggak masuk akal. Yang ini masuk akal. Contoh nanti kita akan lihat. Banyak orang yang masih takut melakukan ada sebuah perintah yang kita lihat kok gini ya aturannya. Orang kadang-kadang mengatakan itu jijik, padahal itu adalah syariat. Contohnya apa? Lalat masuk ke mana? Minuman, disuruh nyemplungin semuanya, baru ditarik hidung diminum. Ketika orang melakukan itu, mendingan dibuang, kan penyakit. Pada Rasulullah mengatakan yang satu di sayapnya ada penyakit, yang satu ada obatnya. Maka ini butuh apa? Butuh keyakinan. Dan ini kita lakukan, kita dapat pahala karena bentuknya ibadah. Nabi SAW memerintahkan perkara yang kadang-kadang kita anggap jijik, padahal ini merupakan sunnahnya. Ketika kita melakukan ini, maka kita meyakini perkara sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk keyakinan kita kepada Nabi SAW. Di sisi yang lain, ya, tanpa adanya syubhat dan keraguan. Ini yang muncul, saya katakan. Kenapa seseorang berpaling dari perkataan Nabi SAW? Karena mereka terkena syubhat perkataan yang lain. Maka ketika seseorang tidak mengedepankan perkataan Rasulullah, mereka akan masuk ke dalam fitnah yang begitu dahsyat. Ini yang jadi permasalahan inti. Ya. Bukannya tambah selamat, tambah kena fitnah. Apa fitnahnya?
Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Mereka ditimpa fitnah. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, fitnah yang dimaksud adalah syirik. Seseorang akan mudah masuk ke dalam kesyirikan ketika mereka menyelisih Rasulullah SAW. Bayangin, nggak tanggung-tanggung fitnahnya. Makanya Imam Ahmad menukil perfirman Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Mendingan kita terbunuh daripada jadi orang muslim istilahnya. Ya. Kalau kita terbunuh dalam kondisi beriman, maka kita selamat. Kalau jadi orang muslim walaupun hidup panjang, maka kita akan pernah diselamatkan. Alhamdulillah. Kemudian mendahulukan tanpa mendahulukan pendapat orang lain. Ya, walaupun itu kelas ulama besar sekalipun, kalau sudah menyelisihi Rasulullah, maka tidak akan pernah diambil perkataannya. Sampai diistilahkan ya ikhwah, hujah yang wajib diikuti ya oleh seluruh makhluk adalah perkataan al-maksum, wajib ya, al-maksum, yaitu siapa? Rasulullah SAW, yang tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya. Tapi kalau perkataan orang lain paling kuat boleh diikuti, bukan wajib. Satu-satunya perkataan yang wajib diikuti hanya perkataan Rasulullah. Kalau yang lain boleh, makanya terjadi khilaf antara ini dengan ini. Maka boleh mengambil yang mana. Betul apa enggak? Bukan wajib. Ketika seseorang memahami itu sebagai sebuah kewajiban, maka salah. Ya, lebih-lebih apabila perkataan yang digunakan menentang dalil atau lebih didahulukan, maka ini merupakan keburukan. Makanya kita harus berlindung kepada Allah dari kehinaan. Kenapa? Karena orang yang seperti itu dihinakan sama Allah SWT. Zahirnya ikutin aturan, tapi Allah akan menghinakan dia. Apa yang menjadi hujah? Ada. Ya, ini contoh di antaranya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Yunus ayat 32, kata Allah, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq." Maka Allah Rabbmu yang sebenarnya, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Kalau kita nggak mengikuti berarti kita sesat, nggak ada yang lain. Ya. Fa'anna tusrifun. Allah mengatakan bagaimana dipalingkan. Di sini Al-Imam Nu'aim al-Jauzi mengatakan termasuk ada kepada Nabi SAW bahwa perkataan tidak boleh dipermasalahkan. Kita nggak boleh sama sekali mempermasalahkan, mendebatkan hadis Nabi SAW. Debat antum dosa besar. Terjadi nggak sekarang? Sudah dikasih hujah masih debat? Enggak, kan ada dalil yang ini. Kalau antum disuguhin perkataan Rasulullah kemudian antum meleng, wah, ini konsekuensinya mengerikan luar biasa. Bisa-bisa kita jadi orang kafir. Betul apa enggak? Dan dianggap ini ketika berbicara biasa. Untuk apa? Menunjukkan siapa dirinya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian bahkan seharusnya pendapat-pendapat itu yang harus dipermasalahkan. Ditimbang dengan perkataannya siapa? Rasulullah. Begitu menyelisih ini pendapat masalah. Ya. Makanya coba bayangkan. Banyak kisah-kisah yang seperti khayalan-khayalan. Dan itu menentang hadis Nabi SAW secara jelas. Kalau kemudian seseorang meyakini kisah itu, maka mereka mendustakan hadis Rasulullah. Kenapa? Karena yang diambil yang bagian penentangan, bukan kebenaran. Nah, ini konsekuensinya nggak ringan ya, Pak. Ya. Nah, konsepnya di sini, ya. Kenapa? Karena semua perkataan dan perbuatan dihitung, diukur dari perbuatan Rasulullah dan perkataannya. Kalau sesuai, maka akan diberikan balasannya oleh Allah. Tapi kalau tidak, maka akan diberikan konsekuensinya. Berupa apa? Berupa dan mudah terkena asyirikan dan juga karena ada yang pedih di akhirat. Dua ancaman. Bukan cuma satu. Dunia sengsara, akhirat tambah lagi. Makanya ya, ketika orang mulai mengatakan perkataan dalam agama, kemudian
mereka mulai meragukan atau mulai mengalihkan hadis Nabi SAW, mendingan antum diem dan pergi sebelum kita kena dosanya lebih dalam. Karena orang yang seperti ini nggak pantas untuk diajak bicara. Kenapa? Hatinya tertutup dari kebenaran. Makanya lihat orang-orang yang mereka mengatasnamakan agama sebuah perbuatan batil, maka mereka melakukan hal yang tidak masuk akal. Disebutkan ini bagian dari agama, yaitu kebebasan hukum. Kebayang nggak? Terus buat apa diturunkan Quran dan hadis? Kalau seseorang meyakini bahwa dunia ini bebas selama belum diutusnya Imam Mahdi, sampai ada orang yang memberikan syubhat itu, kita bisa bayangin coba. Padahal sebelum Nabi SAW diutus, Allah mewajibkan aturannya. Nggak pernah kemudian, bahkan ketika Rasulullah sudah nggak ada, tetap diwajibkan aturannya. Karena syariat bukan berdasarkan hidupnya Rasulullah SAW. Syariat merupakan keputusan Allah dan juga perbuatan Rasulullah SAW. Di sisi lain, ya, sebentar. Ya. Dan tidak boleh ketika ada perkataan Rasulullah tidak boleh ditentang dengan kias. Tidak bisa. Kalau ada dalil qat'i, maka kias batil. Lalu munculnya kias karena tidak ada dalil qat'i. Ya, dalil yang mengarah kepada sebuah keputusan. Intinya di situ. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat, yaitu ittiba, mengikuti dan mengambil petunjuknya. Dengan cara apa? Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalilnya uswatun hasanah, jelas banget. Suri tauladan yang baik. Artinya mutlak kita ngikutin Rasulullah. Karena Allah langsung merekomendasikannya dengan perkataan ini. Bagi siapa liman kana yarjullah, orang yang berharap kepada Allah, mereka harus ngikutin perintah Nabi SAW. Wajib. Tapi ketika mereka menyelisih, maka mereka disebut orang yang ragu. Kemudian juga yang ingin selamat di hari kiamat. Kemudian yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ayat ini merupakan asas paling utama untuk mengadili Rasulullah dalam perkataan dan seluruh keadaan Rasulullah. Asasnya ini. Ya. Di sisi yang lain, Imam Syafi'i pernah mengatakan, apabila telah ditetapkan dari Rasulullah, wajib bagi semua orang mengetahuinya untuk mengikuti. Wajib. Hukumnya bukan yang ini awam nggak apa-apa, nggak bisa. Wajib. Kalau ditetapkan suatu kewajiban, wajib semuanya. Orang kafir, muslim, semua harus tahu. Makanya pada dasarnya orang kafir itu juga mukallaf. Paham? Buktinya apa? Ketika mereka ingin akan masuk neraka, maka orang kafir bertanya kepada mereka, masalah kamu fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk neraka? Apa jawabannya? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak pernah salat. Padahal mereka belum syahadat, mau salat pun tidak. Artinya harus syahadat dan konsekuensi salat dan yang lainnya berlaku bagi mereka. Makanya ulama menjelaskan hukum ketika kita menjual makanan kepada orang kafir di siang hari bulan Ramadan. Jawabannya haram. Kenapa? Karena mereka juga terbebani dengan aturan. Jadi kalau kita tetap menjual makanan sama mereka, maka kita menyelisih aturan Allah dan Rasulnya. Karena mereka mukallaf, dalilnya banyak. Makanya kalau kita puasa ya mereka harus ikuti kondisi, nggak bisa kemudian mereka bebas beli makanan, enggak. Buat mereka makan di siang hari. Jelas? Kapan mereka boleh menjual? Ketika menjelang berbuka. Ketika istilahnya pas dibuka, mereka makan saat itu silakan jual, tidak ada masalah. Tapi kalau dimakan sebelum berbuka dan secara jelas, maka tidak boleh kita menjual kepada mereka. Jelas?
kecuali kepada wanita haid dan nifas atau orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka kita boleh menjual kepada mereka karena mereka dikasih keringanan syariat. Jelas ya, ini prinsipnya ya. Kemudian yang berikutnya, berhukum dengan sunnahnya. Makanya kalau ada itu kan sunnah, nggak bisa. Tetap ketika Rasul mewajibkan jadi wajib. Tidak ada sunnah dalam masalah fikih ketika Rasulullah menekankan. Tetap aturannya sama dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan sampai Allah bersumpah. Allah bersumpah atas dirinya sendiri dengan mengatakan kalian tidak akan pernah beriman sampai menjadikan aturan Rasulullah SAW ya sebagai hakim dalam perselisihan dan aturan Allah juga. Jadi kalau perselisihan kalian balik kepada aturan, maka kalian disebut beriman. Jelas? Kemudian ya, di sini Allah mengatakan tsumma la yajidu anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hasilnya apa? Kemudian mereka tidak merasa keberatan. Ya, terhadap apa? Terhadap aturannya, terhadap keputusannya, dan mereka menerima sepenuhnya. Ini yang harus menjadi patokan bahwa ketika mereka disebut beriman, maka mereka menjadikan dalil Quran dan Sunnah sebagai hukum, bukan milih yang lain. Akan mengatakan bahwa yang lain lebih afdal daripada hukum Allah. Maka di sini mereka akan jadi orang kafir. Jelas kekafirannya. Di antara pembatal keislaman adalah ini, meyakini bahwa hukum yang lain lebih baik daripada hukum Allah. Di sisi lain Allah juga mengatakan dalam surat An-Nisa 59, "Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Allah menekankan lagi, kemudian jika kalian berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jelas? Kalau kalian beriman, Allah memberikan konsekuensi. Orang yang balik mereka beriman, yang nggak balik mereka kufur. Mau bilang apa? Maka di sini di dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahwa mengembalikan kepada Al-Quran dan juga mengembalikan kepada Rasulullah adalah mengembalikan ketika masanya hidup dan mengembalikan sunnahnya setelah aturannya tetap, walaupun meninggal aturan ini nggak hilang. Jelas? Kemudian coba perhatikan, Allah mengatakan kalau orang berpaling maka disebut sebagai munafik. Bayangkan, meleng munafik. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 60 sampai 61, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuridu ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'idah." Apakah engkau tidak perhatikan orang yang mengaku dirinya beriman, tapi apa? Kepada apa yang diturunkan? Kepada apa yang diturunkan juga sebelumnya, diturunkan kepada Rasulullah dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena menyelisihi syariat nabi-nabi sebelumnya sama dengan menyelisihi syariat para rasul. Karena syariatnya intinya sama, betul apa? Ya. Maka mereka hendaknya berhakim dengan apa? Tauhid. Tauhid ini adalah kesyirikan. Nauzubillah min dzalik.
padahal mereka telah diperintahkan mengingkari tauhid. Ada yang mengatakan tauhid ini syaitan. Kebayang? Karena apa? Menyesatkan syaitan. Ya, mengajak mereka kesyirikan. Ya, dan setan pun bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ini yang dimaksud. Kemudian ketika Allah mengatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqin, maksud yasudduna anka sududa. Kalau engkau ya dikatakan kepada mereka marilah tunduk kepada hukum Allah dan juga kepada hukum Rasulullah, niscaya engkau akan lihat munafik menghalangi manusia sekuat-kuatnya untuk mendekatkan diri. Berarti mereka yang menyelisihi disebut munafik. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan setiap orang yang keluar dari sunnah Rasulullah dan syariatnya, maka Allah telah bersumpah dengan dirinya yang suci bahwa orang itu tidak beriman. Kemudian hingga dia ridho kepada hukum Rasulullah dalam segala perkara yang mereka perselisihkan. Ya, baik masalah agama ataupun masalah dunia, hingga tidak terasa rasa berat. Jadi kalau mereka mulai berat, maka mereka mulai ada kemunafikan. Konsekuensinya ringan atau berat? Berat ya, Ibu. Anda mikir aturan ini dibuat kita bisa seenaknya, rukhsahnya enggak. Ketika nggak ada rukhsah, maka kita nggak bisa mencari-carinya sendiri. Bahkan dikatakan man tetap rukhsah fakat bazan. Barang siapa yang mencari-cari keringanan, maka dia telah menjadi orang zindik, munafik. Mau bilang apa? Ya kan konsekuensinya seperti ini. Sampai merasa nggak berat. Kalau merasa masih berat, berarti ada kemunafikan. Ini yang serem. Ya, makanya Imam Al-Qayyim Al-Jauzi menjelaskan Allah menjadikan ya berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi dan mencari hukum selainnya sebagai bentuk kenifakan. Nah, nyari aturan lain nifak. Hakikat keimanan adalah berhukum kepada Nabi, menghilangkan rasa berat di dalam dada dan menerima sepenuhnya pilihan dan cinta dengan sendirinya. Kebayang? Jadi kalau orang disebut beriman, maka aturannya mereka nggak boleh berat. Satu. Yang kedua, menerima dengan sepenuh hati. Yang ketiga, cinta. Cinta kepada apa? Kepada aturan. Ketika kita menyelisih tiga perkara ini, maka larinya tahu kan kemana? Nah, Allah akan buat hatinya tambah gelap. Ya, ini hakikat iman dan berpalingnya dari sunnah, yaitu hakikat nifak. Jadi kalau orang tidak melakukan tiga ini masuk ke dalam kemunafikan. Kalau melakukan tiga ini maka masuk disebut beriman. Nah, jadi antara iman sama munafik. Makanya kita nggak boleh main-main. Prinsipnya di sini. Yang berikutnya adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hasyr ayat 8 Allah berfirman lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu wa man kana yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang yang jujur. Orang-orang yang fuqara, orang muhajir hijrah, diusir dari kampung halamannya dan diusir dari harta bendanya. Mereka adalah orang-orang yang mencari karunia Allah dan membela Rasulullah, ya, serta mengharapkan ridho Allah. Jelas? Ya, mengharapkan ridho Allah. Kita mengikuti Rasulullah berharap ridho Allah. Gak boleh kita berharap ridho Rasulullah secara mutlak. Hati-hati.
Itu Rasulullah. Karena ridho yang dicari ridhonya siapa? Ridho Allah. Orang kadang-kadang apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Ini apa ya? Banyak nggak? Karena kan Rasulullah juga memiliki peranan dalam ibadah. Harus diibadahi. Makanya mereka bersumpah atas nama selain Allah. Ini syirik. Bayang nggak? Makanya Rasulullah nggak bolehkan perkara ini. Rasulullah makanya man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Makanya yang dicari itu siapa? Allah. Itu sudah. Jangan salah memahami Rasulullah SAW. Gambarannya pembelaan sahabat diantaranya Abu Talha pada waktu perang Uhud. Abu Talha itu menjadikan anak panah mengarah kepada dirinya. Artinya dia melindungi Rasulullah SAW. Sampai kata Abu Talha, demi bapak dan ibuku menjadi tebusannya. Bukan bersumpah ini. Menjadikan tebusannya. Istilahnya kayak gitu. Dan ini sering dilakukan. Ada beberapa dalil yang sahabat mengatakan ini. Kemudian tidaklah mulia apabila mengenaimu panah dari panah seorang kaum. Leherku bukan lehermu. Jadi intinya Abu Talha menjadikan badannya tameng. Ini bentuk bela siapa? Rasulullah. Sampai ada Abu Dujana full kena apa? Kena panah punggungnya. Jadi Rasulullah dilindungi. Makanya ketika Rasulullah ketemu itu beberapa orang meninggal di depannya. Karena mereka bilangnya luar biasa. Kenapa? Ini tuntutan dari Allah SWT. Makanya sekarang Pak Rasulullah tidak ada, kita belakannya. Sunnahnya, aturannya. Maka kita sama dengan membela Rasulullah di saat masih hidup. Karena inti Rasulullah SAW nyuruh kita mengikuti supaya kita ini benar-benar mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Makanya disuruh bela dengan mentaatinya. Itu intinya. Banyak lagi cerita yang lain. Terus diantaranya juga membela hadis dan sunnah Nabi SAW. Kita kalau disebutin hadis Nabi SAW kemudian kita ketawa-ketawa, maka kita sudah menjadi orang musyrik. Kalau saya ayatnya surat At-Taubah ayat 65-66. Allah mengatakan walakin sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah mengatakan kalian sudah kafir. Jangan engkau minta maaf kalau kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Kafir. Gara-gara apa? Ditanyakan kepada mereka, ketika mereka akan menjawab, maka sesungguhnya kami hanyalah bersindak gurau bermain-main saja. Maka kemudian Allah mengatakan apakah dengan Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian berolok-olok. Apa yang terjadi? Jangan minta maaf. Nggak usah minta maaf. Kenapa? Otomatis jadi orang kafir. Otomatis. Disebutkan orang yang menjaga dan membela sunnah Nabi bagaikan seorang mujahid di jalan Allah. Maka hendaklah dia mempersiapkan untuk jihad semampunya. Dengan apa? Membela. Dan juga berupa peralatan bekal dan kekuatan. Sebagaimana Allah mengatakan wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan menghadapi mereka dengan kekuatan apa yang mau sanggup.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak pantas bagi setiap orang mukmin yang mendengar orang yang menyerang syariat Nabi atau kepribadiannya kemudian diam. Kenapa? Sedangkan dia mampu untuk memberi pembelaan. Kalau kalian diam, berarti kita jadi orang kafir kan? Ya. Kalau antum mau bela, maka kalau antum stop keomongannya, kalau antum pergi. Kalau ketika antum duduk sama dia, maka kita kena dosanya sama. Kira-kira nih, seorang anak, bapaknya diolok-olok, anaknya diam. Ya, nggak gubris sama sekali. Kira-kira orang mengatakan anak ini cinta sama bapaknya, bisa nggak orang kayak gitu? Nggak bisa. Jelas. Apalagi yang diolok-olok aturan Allah dan Rasulnya. Para lagi manusia aja digituin nggak mau. Ini prinsipnya. Dan juga yang terakhir adalah menyebarkan sunnahnya. Menyebarkan. Allah mengatakan kata Rasulullah balighu anni kalau ayat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan dalil ini sering dipakai buat jamaah tabligh. Tentunya nyampein pakai belajar. Enggak langsung ilmu titisan enggak ada. Kalau enggak itu harus belajar baru ngomong. Kalau enggak ngomongnya kita enggak akan karuan. Ya, Rasulullah mengatakan nadarallahu ila mri'in nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha ma addaha kama sami'a. Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengar sebuah hadis dariku kemudian dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Nyampein sebagaimana dia dengar. Berarti apa aturannya? Menyebarkan sesuai yang dia dengar. Enggak boleh dipotong-potong. Ya, di sini nadarullah artinya keindahan dan kecemerlangan. Orang yang berbuat ini mereka diberikan oleh Allah indah dan kecemerlangan. Nah, ini kebayang tambah cerdas, tambah berkah ilmunya. Jelas? Maksudnya Allah akan melimpahkan kebahagiaan, kesenangan di dunia khususnya dan akan memberikan nikmat juga di akhirat. Sehingga akan kelihatan darinya indahnya nikmat dan kemudahan hidup. Gara-gara apa? Menyebarkan perkataan Rasul. Jelas? Makanya siapa yang kita ambil perkataannya? Yaitu ulama. Ulama ini perwakilannya siapa? Hah? Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengajarkan ilmu, maka ulama mengambil dari Nabi. Tapi kalau ulama menyelisih Nabi tidak bisa diambil. Karena intinya diambilnya dari Rasulullah, bukan dari ulama. Ulama itu cuma panjat tangan misalnya. Paham? Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal abd. Allah itu tidak akan pernah mencabut ilmu sekali cabut, dicabut dari hambanya. Walakin yaqbidul ilma bil ulama. Dengan cara apa? Dimatikan ulama, baru kemudian ilmu mulai jadi jarang. Makanya kan ada ya, kalau artis meninggal orang pada sedih. Begitu ulama meninggal cuek ulama. Alhamdulillah, justru bencana datang ketika ulama meninggal. Kita mulai susah buat nyari benar. Betul apa enggak? Iya. Ya, ini prinsipnya. Kemudian tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi. Ya. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah mengatakan hampir-hampir batu dari langit menghujani kalian. Kenapa? Aku katakan Rasulullah, kemudian malah kalian berkata Abu Bakar dan Umar. Nah, ingin perkataan Rasulullah ditabrakin dengan perkataan sahabat. Itu kalau kemudian diyakini, maka bisa-bisa Allah murka habis. Sampai kata sama Abdullah bin Abbas kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang diadab sama Allah mereka benar-benar menyelisihi, cari yang enak menurut pribadinya. Ya. Dan mereka tidak mau kembali pada aturan sebenarnya. Maka Allah adab semuanya. Semua yang diem juga kena.
Kenapa? Imam Malik mengatakan barang siapa yang melakukan bid'ah, melakukan perbuatan yang ada tuntunannya, maka dan menganggap baiknya, maka dia telah menuduh Rasulullah yang Kenapa dituduh Rasulullah yang Karena Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna agama. Dan itu ayat ini turun pada waktu haji wada, pada waktu di Arafah. Sampai Yahudi mengatakan kalau seandainya itu ayat turun pada kami jadikan hari itu Id. Kenapa? Karena Allah mengukuhkan agamanya sudah sempurna. Berarti kalau kita nyari aturan lain lagi, berarti kita mengatakan Rasulullah belum nyampein semua. Apa nggak boleh? Nah, nuduh Rasulullah ini lebih parah daripada nuduh manusia pada umumnya. Jelas? Ya. Dan apa saja pada hari itu tidak termasuk agama, pada hari itu pun bukan termasuk agama, maka hari ini juga sama. Kalau hari itu bukan bagian dari agama, hari ini juga sama, nggak akan pernah berubah sama sekali. Jelas? Makanya tidaklah engkau dapati orang yang berbuat bid'ah kecuali dia merendahkan haknya Nabi, menghinain Nabi, sekalipun orang itu ngaku mengagungkan Nabi, sekalipun sama dengan menghinakan Rasul, karena rasa Rasulullah nggak nyampein semua, apa nggak boleh. Ya, bahkan dia menyangka perbuatan bid'ahnya lebih baik daripada sunnahnya Nabi. Ini artinya mereka membuat tandingan aturan. Makanya orang yang berbuat di luar aturan itu sekejam-kejamnya orang. Betul loh, Pak. Ini konsekuensi. Dan juga walaupun kadang-kadang bid'ahnya dianggap sunnah apabila mereka yang mereka lakukan adalah orang yang jahil dan taklid tentang. Tetapi kalau mereka melakukan berilmu dan paham tentang bid'ah, maka dia termasuk pengangkas Allah dan Rasulullah. Tapi kalau nggak punya ilmu, mereka disebut dengan apa? Jahil dan taklid tentang. Kalau punya ilmu disebut pembangkang. Tidak enak semuanya. Dan yang terakhir adalah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari secara mu'allaq, Abu Ali mengatakan Allah bersalawat artinya Allah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi malaikat. Jadi kalau Allah yang bersalawat artinya Allah memuji. Kalau malaikat yang bersalawat berarti malaikat mendoakan. Artinya, ya ada pun salawat malaikat artinya adalah doa untuk. Ini bedanya salawatnya Allah dan salawatnya Nabi. Di antara yang Allah bersalawat kepada siapa? Kepada orang yang apabila kena musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi. Maka Allah puji di depan makhluk. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Paham sampai sini? Ya, inilah konsekuensi dari mengikuti dan menjadikan Rasulullah sebagai panutan. 11 hal ini. Karena salawat ini hukumnya apa? Sunnah wajib? Wajib ya. Sampai Rasulullah mengatakan barang siapa yang disebutkan namaku padanya dan dia tidak bersalah, maka dia orang itu. Dihukumi dengan hukum yang tidak ringan, berat. Makanya kita harusnya melakukannya karena Allah memberikan contoh untuk bersalawat kepada Nabi. Jelas? Ini prinsip. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang